Jadi ceritanya gini, ada Korizen ikut lomba SIM, dia juara satu. Oke, kalau juara satu dapat tiket pesawat ke Bali, bukan biaya selama liburan di Bali, tapi tiket pesawat ke Bali. Kenapa tiket pesawat ke Bali? Karena nanti itu aku mau undang dia bulan Agustus datang ke peresmian rumah aku yang baru. Which is itu spesial banget hadiahnya buat Korizen dan cuma satu orang yang aku bisa terbangin gitu. Terus udah gitu dia nge-cancel tiket pesawatnya dengan alasan dia takut tidak ada biaya selama di Bali, takut tidak ada uang untuk transport dan makan dan lain-lainnya. Padahal dia sampai Bali tuh udah pasti langsung sama aku. Oke, di cancel, ya udah. Aku udah beberapa kali ngasih penawaran tapi dia cancel, ya udah. Udah di cancel, ya udah aku uangkan tiketnya. Aku kasih seharga tiket yang aku beli, yang aku pengen beli, karena emang aku dapat harga tiket murah karena aku pelanggan setia Traveloka. Di situ aku punya banyak banget voucher, which is aku transfer dia 1,5 juta. Oke? Setelah aku transfer 1,5 juta, dia komplain, kenapa ditransfer 1,5 juta, harusnya 3 juta dong. Waduh, di situ gue langsung kayak, hah? Kok 3 juta? Ya emang kalau misalnya kalian lihat harga tiket reguler sekarang emang mahal, harganya segitu, tapi nggak nyampe 3 juta juga. Aku PP Bali Jakarta aja 1,6 dapet gitu. Terus dia mengharapkan 3 juta karena katanya dia sudah membuat intinya dia sudah berekspektasi di kepalanya bahwa wah, kalau ini aku dapat hadiah tiket pesawat terus aku nggak berangkat, aku bisa cairin uang kurang lebih 3 juta something. Tapi ternyata ketika ditransfer tidak seharga yang ada di ekspektasi dia jadi ngomel, and then dia nge-live kemarin dan marah-marah bilang aku tidak proper mengadakan lomba dan aku hanya mencari keuntungan. Sekarang pertanyaannya, di mana untungnya aku mengadakan lomba dengan nge-spend uang 10 jutaan tapi aku nggak dapet income apa-apa? Dari mana sisi untungnya? Dan kenapa dia berani melakukan hal itu lewat sosial media? Maksudnya kayak orang ini kan emang the real Korizen yang dari dulu sering nge-clipper aku, dan dia pun punya banyak followers because of me. Karena dia nge-clip video aku, karena dia ngontenin aku, dan dia dapat followers. Oke, aku sangat support Korizen seperti itu. Aku sangat suka, aku sangat mencintai semua Korizen. Tapi yang aku sangat sayangkan, kenapa hal-hal seperti ini bikin dia langsung nge-live, langsung mendeklarasikan bahwa Kak Kori itu aslinya begini, nggak proper, bla 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 bla. I mean kayak aku nggak melakukan apa-apa aja udah digoreng di sosmed, udah dihujat. Jadi ditambah dari Korizennya sendiri yang melakukan itu. Jadi kan kayak are you sure you are Korizen? Untuk orang ini ya. Karena kayak, aduh, gimana ya? Aku punya maksud yang baik, tapi ternyata diterimanya tidak baik sama orang ini. Jadi, ya. Tujuan aku bikin video ini juga cuma pengen mengklarifikasikan supaya kalian tidak hanya tahu dari satu sisi aja. Siapa tahu nanti clipper video dia rame dan kalian berpikir bahwa aku seperti apa yang diomongin. Nah, setidaknya kalian punya pembanding ini yang sebenarnya terjadi. Aku masih punya capture chatnya. Dan kalau emang dia bilang, Kak Kori nggak niat ngadain lomba, kita yang ngehubungin sendiri. Ya karena admin aku sistemnya begitu. Banyak kok orang-orang ngadain lomba, pemenang silahkan DM ya. Atau yang menang giveaway silahkan DM ya. Ya udah, kenapa sih tinggal DM doang? It's not a big problem gitu loh. Kalau emang kamu ngerasa aku nggak niat, oke, sorry. Tapi kalau kamu bilang aku nyari untung, sini coba kamu lihat pembukuan aku buat lomba itu, adakah 1.000 rupiah masuk ke uang aku dari lomba itu? Nggak ada. Malahan kalau aku ngadain lomba ya aku emang pengen berbagi sama Korizen, tapi ya aku berbaginya nggak pengen cuma ngasih aja gitu loh. Aku nggak pengen ngedidik kalian jadi orang yang minta-minta. Aku pasti ngadain lomba, ngadain sesuatu. Aku nggak akan kasih tahu orangnya siapa karena aku nggak pengen orang itu dihujat, dan tujuan aku juga bukan buat orang itu supaya dihujat, tapi aku cuma pengen ngasih tahu kalian realnya yang terjadi seperti apa yang di belakang layar yang tidak kalian tahu. Karena dari dia awal menang tuh aku juga udah ngasih tahu bahwa tiket pesawatnya nanti akan diterbanginnya Agustus. Mau nggak? Dia katanya mau mikir-mikir dulu, katanya awalnya mau ngajak mamanya lah, katanya mau gimana. Ya udah, silahkan mikir-mikir dulu. Akhirnya bulan Juni ini aku ngasih tahu Im follow up lagi dong. Mau kapan di ininya, mau kapan dipesanin tiketnya. Akhirnya dia cancel, padahal aku udah nyiapin. Gimana? Tapi kalau kalian mikir aku salah ya udah. Terima kasih. Ya nggak ngerti lah. Your attention please. Aku cuma pengen clarify itu aja. Aku hari ini masih sibuk, harus ke Semarang, harus ke Makassar. So, see you di Makassar. Peace.
sama satu pembelajaran sih sebenarnya ya, tentang apa itu bersyukur sebenarnya. Kalau kalian lihat dengan bikin video cosplay terus dapat hadiah 1,5 juta cash, kalau aku sih di posisi itu aku bersyukur sekali. Tapi kalau mungkin dari dianya mungkin merasa effortnya tidak sebanding, ya nggak apa-apa sih. Cuma ini tentang bersyukur aja. Dan jangan memasang ekspektasi dari awal, karena sebenarnya kan kalau kayak gini kan yang bermasalah adalah dia dipatahkan oleh ekspektasinya dia sendiri. Bukan berarti aku tidak memenuhi ekspektasinya dia terus aku yang salah. Bukan gitu dong. Makanya jangan berekspektasi dan tetap bersyukur.